Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ketua mohon dipimpin doanya. Baik, Pak Duk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua. Apakah Ananda ada yang hadir semuanya? Tidak, Bu. Siapa yang nggak hadir? Widya, Urmila, Gio, Momon. Banyak ya. Ya, Buat Bu. saya dulu ya. Ya, Bu. Mila Gusni, Here, Bu. Salsabila, Here, Bu. Zia Datul, Nikmatun Naima, Rina Aulia Fitri, Hadir, Bu. Intan Nilansari, Rafiki, Pardo, Dulu. Vina Elia, Vina Elia. Siapa Vina Elia? Yosa. Vina Elia. Vina Widya. Widya tidak hadir. Tidak, Bu. Dia yang sakit itu. Iya, Bu. Oke. Apakah Anak Ibu sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu, mau? Mau sekali. Ya, silakan berdiri dulu anak-anak Ibu. Silakan berdiri dulu semuanya. Boleh duduk, Bu. Atur jaraknya satu tangan gini. Secara temannya. Yang di belakang, kayak berdiri. Bu, makasih, Bu. Sorry, tayangkan aja. Udah, Bu. Sudah? Kenapa? Nanti kalau Ibu bilang angka 1, silakan dipukul pundak temannya. Hey, gitu. Gimana? Kalau bilang 1, hey, temannya di samping. Ada teman di samping. Berarti Ibu di Iko, sini, kayak sebelah sana, sini. Ya. hey. Gini aja, hey, gitu. Oke. Kalau Ibu bilang 2, apa enggak gini aja, hey, gitu. Kalau Ibu bilang angka 2, yeay, gitu. Yeay. Kalau Ibu bilang angka 3, Udah? Rafiki berdiri, Rafiki. Temanya cari Rafiki. Situ Rafiki. Udah paham anak Ibu? Paham, Bu. 1, Hey. 1, Hey. 2, Hey. 3. Semangat. Lagi. Terus lagi. 1, Hey. 1, Hey. 2, Hey. 3. Oke, silakan duduk. Oke, kita mulai belajar kita ya. Iya, Ada Bu. pelajaran kita sekarang ini. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang. Kemarin kita telah belajar tentang dampak penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Masih ada ingat? Ada ingat? Pembelajaran yang lalu? Oke, kita lanjut. Gimana sekarang kita belajar tentang dampak masuknya Jepang ke wilayah Indonesia. Itu dimulai dari tahun berapa? Nah, benar sekali. Tepuk tangan kepada Mila Gusni. Jadi Jepang masuk ke Indonesia itu dimulai dari tahun 1942 sampai 1945. Dan itu menjadi landasan Jepang menguasai wilayah kekuasaan yang ada di Indonesia pada kala itu. Jepang ini menganggap dirinya sebagai Nippon Asia atau dikenal sebagai pemimpin Asia, pelindung Asia, maupun itu cahaya Asia. Masuknya Jepang di Indonesia itu dimulai dari silakan Anda lihat itu dari panah bawah.
itu runtuhnya kekuasaan Belanda, itu masukan kolonial Belanda dengan cepat yang dikalahkan oleh Jepang. Itu melalui sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian apa? Kalijati. Dengan perjanjian Kalijati itu menandai mulainya kedudukan Jepang di Indonesia, yaitu pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Berlanjut masuknya wilayah Jepang ke Indonesia melalui inovasi atau propaganda dari awal tahun 1942, itu di Jayakarta atau dikenal di Jakarta pada saat sekarang ini. Jepang menginvasi Hindia Belanda dengan propaganda sebagai saudara tua atau saudara jauh dari Asia Tenggara. Jadi Jepang ini menganggap dirinya sebagai saudara tua pelindung dari Asia. Jadi ia mempunyai hak untuk menjaga dan melindungi wilayah Asia, itu termasuk wilayah Nusantara. Kita lanjut, ada yang paham? Paham? Paham, Bu. Kita lanjut ya. Next, masuknya Jepang melalui perubahan sosial yang ada di Indonesia. Mungkin Anda bisa lihat sendiri bagaimana perubahan sosial yang terjadi di Indonesia pada kala itu. Maksudnya Jepang terlihat dari gambar ini ada seperti penderitaan pada masa kerja Romusa atau dikenal dengan kerja paksa yang dibentuk oleh Jepang setelah Hindia Belanda, yang mana ia memaksa orang-orang Nusantara ini untuk bekerja keras dan memenuhi hasrat dari orang-orang Jepang pada masa itu, yang mana menggerakkan tenaga kerja secara paksa dan secara besar-besaran melalui proyek militer yang menyebabkan penderitaan luar biasa terhadap rakyat pribumi pada masa itu, sehingga banyak terjadi kelaparan, kematian, maupun perempuan yang juga dieksploitasi sebagai jugun jelanfu. Jugun jelanfu itu sebagai wanita pemandu pada masa kedudukan Jepang. Lalu kita lihat dari propaganda dan mobilisasi sosial, Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua atau saudara dari Asia Tenggara. Dia menganggap dirinya sebagai pemimpin seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang menganggap dirinya sebagai impor Asia. Lalu dibentuk organisasi yang dikenal dengan Tonarigumi. Tonarigumi ini dikenal sebagai rukun tetangga. Jadi Asia ini memiliki rukun tetangga. Jadi Jepanglah yang menganggap dirinya sebagai pelindung atau cahaya dari Asia tersebut. Lalu ada rukun Tonarigumi ini sebagai pemimpin Asia Tenggara, anggap ini sebagai Jepang. Lalu ada namanya itu Sainaden. Sainaden ini adalah barisan pemuda. Barisan pemuda yang dibentuk oleh Jepang dalam membentuk pemuda-pemuda wilayah Indonesia pada masa itu. Jadi dibentuklah para pemuda untuk membantu militer Jepang pada kala itu. Lalu yang ketiga itu ada dibentuknya organisasi Kaibodan. Kaibodan ini adalah barisan pembantu polisi maupun perempuan dan laki-laki. Dibentuklah sebuah organisasi tujuannya untuk membantu polisi dalam melindungi dan menarik simpati rakyat pada masa itu. Lalu yang ketiga ada namanya Fujunkai. Itu adalah barisan para wanita. Itu adalah para wanita yang dibentuk oleh tentara Jepang untuk mengasah tentang kemiliteran pada masa itu. Jadi masa kekuasaan Jepang ini dikenal dengan masa otoriter. Lalu struktur sosial yang dirombak untuk kontrol secara total dalam keorganisasian yang dibentuk oleh Jepang di Nusantara. Dampak dalam bidang budaya, seperti yang Anda lihat ini ada dampak bidang budaya, lalu ada dampak di bidang pendidikan. Jika kita lihat dari bidang budaya, itu menggunakan bahasa Indonesia atau media yang seni yang didorong sebagai propaganda. Jadi pada masa kedudukan Belanda itu budaya sangat dikenal oleh, pada misalkan kalau budaya itu pada masa kedudukan kolonial Belanda, budaya Nusantara tidak dieksploitasikan, dilarang untuk dieksploitasikan oleh Belanda. Sedangkan masa kedudukan Jepang malah diberi kebebasan dalam penampilan budaya mereka maupun dalam bidang pendidikan juga sangat berbeda jauh dengan kedudukan Jepang pada saat itu. Kita lanjut, apakah Anda masih ada yang mau bertanya? Kita lanjut atau ada yang bertanya? Oke, kita lanjut ya. Kita lihat dari dampak militer dan kedudukan Jepang di Indonesia. Itu dilihat dari hegemoni militer dan bumerang kekerasan yang terjadi pada masa kekuasaan Jepang.
yang mana hegemoni militer ini menggunakan kekuasaan militer mereka dalam menguasai wilayah kekuasaannya di Indonesia itu secara cepat. Atau dibentuknya sebuah organisasi seperti organisasi apa? Peta. Lalu ada AIHO. AIHO ini adalah sebuah organisasi militer yang sangat kuat, atau organisasi peta salah satunya pengikut organisasi peta itu adalah Soeharto. Lalu dibentuklah untuk mendukung upaya perang dalam mengontrol penduduk pada masa itu. Lalu yaitu bumerang kekerasan, banyak terjadi kekerasan yang terjadi terhadap tenaga kerja atau tenaga kerja Romusa yang melalui kekejaman para militer Jepang yang dikenal dengan Jugon Lanfu yang memicu perlawanan yang sangat tragis pada masa itu terhadap rakyat pribumi. Oke, kita lanjut pada ini ya. Baik, Bu. Dampak sistem pemerintahan pada kedudukan Jepang yang ada di Indonesia, yaitu strategis dan pemerintahan Jepang. Kita lihat dari dampak politiknya, yaitu Jepang berhasil mengendalikan langsung melalui struktur militer dan birokrasi yang dipimpin oleh organisasi militer oleh Jepang pada masa itu yang dikenal dengan organisasi peta. Lalu manfaatnya itu pejabat lokal untuk memenuhi administrasi dengan menciptakan ketergantungan dan loyalitas terpecah itu menurut Imran pada tahun 2012. Lalu kita lihat dari dampak sosial dan ekonominya, terjadi eksploitasi sumber daya yang yaitu terjadi eksploitasi untuk membantu Jepang dalam berperang. Mobilisasi tenaga kerja memaksa para pekerja Romusa dan perempuan untuk memenuhi hasrat dan ketidakpuasan terhadap rakyat pribumi. Konsekuensinya sangatlah panjang, yaitu sistem pemerintahan yang eksploitatif, otoriter dalam mempercepat tumbuhnya nasionalisme dan perlawanan rakyat Indonesia pada kala itu. Oke, apakah Nanda sudah paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada diskusi kelompok lagi ya. Diskusi kelompok nanti Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok, yang mana tiap-tiap kelompok itu terbagi menjadi 3 orang. Ini yang bagi kelompoknya Nanda atau Ibu saja? Ibu saja. Oke, Ibu bagi ya. Untuk kelompok 1 itu dimulai dari Zia, Rina, Ima sama Rina ya. Oke, ini soalnya nanti silakan dibahas ya. Lalu yang kelompok 2 itu dari Sylvia, Mila Gusni dan Aca. Kelompok 3 dari Yosa, Vina, lalu Haifa. Kelompok 4 itu ada Intan, Fardo dan Rafiki. Silakan dibahas, Ibu beri waktunya 5 menit ya. 5 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, silakan dibahas ya, Ibu tunggu ya. Nanti silakan dipresentasikan hasilnya ke depan. Iya, Bu. Silakan duduknya per kelompok Ananda. Iya, Bu. Duduknya per kelompok Ananda. Aku ada. Duduknya per kelompok. Silakan duduk per kelompok. Pak Rafiki duduk di sana, Rafiki. Iya, Bu. Ada? Udah? Bu, izin memfoto soalnya, Bu. Bukunya les, Bu. Ibu izin, Bu. Mana? Ke toilet, Bu. Ibu, Kak Intan kelompok berapa, Bu? Ibu kelompok 4 sama Rafiki sama Fardo. Itu lah, Bu. Terus di buku, Bu. Rina bagaimana Rina? Ada masalah? Sudah, Bu. Sudah. Makasih banget, Bu. Kelompok 1 gimana udah siap? Kelompok 2? 3? Kelompok 3 udah? Udah, siap ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah berarti ya? Oke. Untuk kelompok 1, Ibu yang masak tempe dah. kelompok 1 silakan tampil ke depan. Pepe. Dia. Pepe.
Sepatu apa ya? Sepatu apa? dia. Serius lah. Nggak ada orang di sini dari tadi. Tadi keluar nah. Serius lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang kurang paham tentang jawaban dari silakan dijawab ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nik. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab. Saya akan membacakan hasil diskusi itu. Kami jika pada masa pendudukan Jepang Indonesia melalui industri teknologi, maka langkah apa yang dilakukan masyarakat pemerintahan? Masa pendudukan Jepang pada tahun memang bikin krisis ekonomi parah. Para langkah dengan lambung berdijatah kerja bahkan susah pekerjaan masyarakat. Sebagai beberapa cara, yaitu satu bertani dan bergantung sendiri. Pemerintah Jepang mewajibkan dalam mengembangkan program bukti dan rakyat menanam. Dua, sistem barter. Karena uang Jepang sering melakukan inflasi tinggi, masyarakat balik ke barter tukar beras, garam, pakaian, tiga, mengadakan pasar gelap dan reaksi datar dari jual diam-diam dengan harga tinggi meski lebih turun dari dijual dan Jepang menyediakan pada musim terbuka untuk ketenangan kesulitan dari ganti beras yang produksi dari bawah. Itu dapat mengenai hasil Baik, itu hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman semua ingin menanggapi jawab aku dari kami? Tidak ada yang ingin menambahkan? Tidak. Berarti Oh, sudah baik. paham dengan jawaban yang disampaikan kelompok 1? Baik, sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kampur. Terima kasih kelompok 1, beri aplaus dulu untuk kelompok 1-nya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusinya pada siang hari ini. Jadi, Anda sudah paham ya bagaimana dampak dari kedudukan Jepang di Indonesia? Oke. Karena sudah paham, Ibu beri kuis dulu, mau ya? Kuisnya per kelompok juga ya. Ada rewardnya kok. Nanti kuisnya siapa yang dapat per kelompoknya silakan angkat tangan aja ya, soalnya cuma ada 2. Tidak ada jawabannya. Ibu ada. Apa? Nampak Nanda? Nampak Ibu. Nampak itu. Nampak itu. Nampak Bu, nampak. Nampak? Nampak kali. Oke, dari soal nomor 1 silakan dibaca. Dari berbagai organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang, manakah secara khusus yang ditujukan dalam mobilisasi kaum wanita? Kelompok berapa? Kelompok berapa namanya? Nomor 2, silakan. Apa jawabannya? Apa Fujunka itu? Organisasi wanita dibentuk oleh Jepang untuk mengarahkan. Benar atau salah? Tepuk tangan dulu. Kelompok berapa? 2, tepuk tangan. Soal nomor 2, ada yang tahu jawabannya? Apa? Silakan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, apa jawabannya? Dari berbagai organisasi sosial yang dibentuk Jepang, manakah yang secara isinya yaitu Kemodan. Oh, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Benar sekali. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 1 dan anak-anak ibu yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita pada siang hari ini. Jadi untuk apa? Kenapa Ikma? Bertanya apa Ikma? Bagaimana faktor sistem sistemnya kan tadi sudah dijelaskan. Itu ada dari sistem ekonomi, politik, militer. Kalau dilihat dari ekonomi, itu dari organisasi yang dibentuk oleh Jepang itu sendiri
untuk bekerja keras. Ada lagi? Oke, terima kasih kepada Nikmatul Naima. Iya, Bu. Mungkin anak-anak ibu sudah paham berarti ya tentang materi kita pada siang hari ini. Oke, Bu. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita? Ada Firina? Tunggu bentar, Bu. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Rina, Bu. Rina, silakan ditarik kesimpulan dari pembelajaran kita siang ini. Dapat ditarik kesimpulan yaitu dampak kedudukan Jepang Indonesia tahun 1942 yaitu Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia. Harus selanjutnya Belanda kalah, tokoh nasional muncul, rakyat sadar dikeluarkan sendiri dan lahir tentara Indonesia. Baik, dan sekian dari saya diberikan kepada Ibu. Terima kasih Rina telah menarik kesimpulan kita pada siang hari ini. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Rina tadi bahwa Belanda itu menganggap dirinya sebagai pelindung Asia, penjaga Asia, cahaya Asia maupun sebagai pemimpin Asia dan banyak menarik kesimpulan, menarik simpati rakyat pribumi pada kala itu. Iya, Bu. Ibu harap Ananda paham dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang apa? Dampak sosialisasi Jepang terhadap rakyat Indonesia ya. Silakan dipelajari untuk minggu depan.